Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Pagi Bapak Ibu guru hebat dimanapun Anda berada. Pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, saya kedua calon sekolah Singapura, calon guru kontrak angkatan ke-10 sedang bersama dengan Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Sidikalang, Bapak Dr. Andus Sila Sihombing, yang bersama dengan saya dengan pagi hari ini. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak. Terima kasih Pak atas waktunya pada pagi hari ini, telah meluangkan waktunya bersama dengan saya dalam kaitan demonstrasi kontekstual, yaitu pengambilan keputusan berdasarkan pengujian keputusan di sekolah yang Bapak pimpin Pak. Pada kesempatan pagi hari ini saya akan mencoba mewawancarai Bapak selaku pimpinan di SMA Negeri 1 Sidikalang Pak. Waktu sebentar ya Pak. Ya baik, pertanyaan pertama Pak, bagaimana Bapak selama ini mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika di sekolah kita? Ya, terima kasih Pak Siti. Jadi setiap lembaga pasti ada permasalahan, ada kekurangan, ada kekuatan. Jadi ketika kita baru pertama kali sampai di sekolah ini, kita kumpulkan beberapa personil yang ada di sekolah ini yang kita anggap itu mereka memberikan hati dan mungkin dari segi pengalaman kerja mereka kita kumpulkan, lalu kita tanya apa kira-kira permasalahan utama yang ada di sekolah. Lalu yang kedua, apa yang sudah dialami dan diambil solusi selama permasalahan itu mereka lihat. Lalu yang ketiga, permasalahan yang sudah disampaikan oleh teman-teman kita itu kita kumpulkan untuk kita bicarakan. Pertama-tama itu secara manajerial, artinya karena kepala sekolah punya wakil kepala sekolah, staf-staf khusus serta tim yang berhubungan dengan itu kita kumpulkan dulu. Saya sudah diidentifikasi tadi, lalu kemudian kita bicarakan dulu di tingkat manajerial. Ya baik, terima kasih Pak. Sangat menarik Pak apa yang Bapak sampaikan. Artinya setiap kasus-kasus yang ada itu dikelola dengan baik mengenai manajemen seperti itu Pak. Kemudian saya masuk ke pertanyaan kedua Pak, kaitannya dengan yang pertama tadi. Dalam Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama dengan kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, bagaimana Bapak menjelaskan? Ya, jadi pertama kan kepala sekolah itu jangan sempat salah menempatkan dirinya di sekolah, bahwa kepala sekolah itu adalah guru yang diberi tugas tambahan. Nah, manakala ada kata seperti itu, guru yang diberi tugas tambahan, berarti walaupun tidak tersirat atau tidak tersurat secara kolegial, maka seharusnya permasalahan itu dibicarakan bersama. Jadi ketika kita ada yang menjadi semacam dilematis permasalahan kita, ada yang mementingkan, artinya bisa jadi menguntungkan pihak-pihak tertentu, itu kita bicarakan secara bersama-sama. Jadi tidak keputusan mutlak dari kepala sekolah. Ketika sudah dibicarakan bersama dengan staf manajerial itu tadi, lalu itu boleh juga kita lemparkan di rapat guru. Kalau misalnya masih malik, itu kita tetap berpegang teguh bahwa ada pimpinan kita yang mungkin juga menjadi sumber inspirasi supaya keputusan itu artinya tidak membuat permasalahan baru, sehingga boleh kita konsultasi juga kepada pimpinan kita di sekolah. Ini kan ada komite
OIT itu justru satu fungsinya adalah sebagai teman kita untuk berbagi, ada mengambil keputusan, karena mereka itu dalam tugas pokoknya kan ada 3, sebagai mediator, sebagai itu semacam pengawasan penggunaan, dan sebagai juga kita boleh menyatakan mereka itu sebagai dari kan 3 ada mediatornya, ada kolektornya, ada semacam pengawasan. Jadi dalam tingkat sekolah sekali lagi kita selesaikan bersama-sama dengan Bapak Ibu guru manajerial, serta kita lontarkan bila permasalahan itu agak pelik lagi bersama guru, karena sekali lagi sekolah adalah guru yang diberi tugas. Baik, menarik sekali Pak. Yang pasti kalau dari langkah-langkah atau prosedurnya seperti yang sudah Pak sampaikan tadi, yang sudah jelas ya Pak, masalah itu selaku kepala sekolah yang diberi tugas tambahan tadi dipetakan masalahnya seperti baru kemudian disampaikan kepada pihak manajerial sesuai dengan bidang masing-masing. Kalau memang butuh yang namanya tambahan lagi atau masukan, didiskusikan bersama dengan komite dengan 3 komisi yang sudah disampaikan. Terima kasih Pak. Kemudian saya pikir kalau di langkah tadi sudah dapat ke pertanyaan keempat ini Pak. Hal-hal apa saja yang selama ini yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, jadi yang pertama, saya cukup merasa terbantu dengan adanya tim manajerial. Artinya problem atau permasalahan yang kita hadapi bisa kita share bersama-sama, kita bicarakan bersama-sama, lalu keputusan itu pun artinya tidak keputusan individual, tapi melainkan satu keputusan. Kalau sudah berkumpul teman-teman kita yang latar belakangnya adalah pendidik, ya tentunya harapan kita problem yang tadi itu ada misalnya konflik interest antara yang satu dengan yang lain, ketika sudah masuk semuanya memberikan saran, pasti ada titik-titiknya dapat kita ambil semacam kesimpulan untuk menjadi baik, walaupun ada mungkin sedikit yang agak sepertinya tertinggal atau ada yang agak sedikitnya diaturkan. Tapi saya ketika keputusan sudah diambil bersama dan sudah dipikirkan, dibicarakan secara bersama, maka pasti itu lebih baik dibanding dengan keputusan sendiri. Itu kira-kira. Iya baik, terima kasih Pak. Atau mungkin kepada dari apa yang sudah Pak sampaikan tadi di dalam pengambilan keputusan itu ada nggak tantangan yang selama ini dihadapi? Pasti. Kalau tantangan justru ada tantangan, berarti ada perbaikan, ada solusi, dan ada pasti hasil yang berbeda. Kenapa tantangan itu ada? Memang setiap manusia, individu pasti akan ada kepentingan tersendiri. Lalu yang kedua, setiap lembaga seperti yang saya sampaikan di awal tadi, problemnya selalu tumbuh seiring dengan pertumbuhan misalnya kebaikan, pasti ada tantangan. Pertumbuhan mutu pasti akan seiring dengan tantangan. Jadi sangat nyaman kalau misalnya ada lembaga yang tadinya kita nyatakan lembaga baik dan berjalan aja seperti itu, pasti tidak menyenangkan untuk kita. Kenapa? Karena zaman juga berubah, teknologi berubah, tatanan sosial masyarakat juga berubah, tatanan sosial di sekolah juga secara otomatis ikut berubah. Sehingga ketika permasalahan itu ada, justru di situ dan nikmatnya kita menjadi kepala sekolah. Tapi sekali lagi jangan sempat ditinggalkan bahwa kepala sekolah itu harus membicarakan secara bersama-sama dengan pihak yang sudah dihimpun dan ditunjuk oleh pemerintah untuk mensukseskan pencapaian untuk pendidikan itu. Itu kira-kira. Mungkin lanjutannya lagi. Iya. Yang pasti di dalam proses yang Bapak sampaikan itu tadi, ada kalanya mungkin di dalam kasus-kasus dilema etika itu tadi ada mungkin di kendala-kendala seperti itu. Jadi yang saya tanyakan adalah bagaimana Bapak menyelesaikan untuk beberapa kasus dilema etika yang mungkin dalam kasus-kasus besar lah mungkin yang butuh mungkin pemecahan yang lebih serius,
bagaimana Bapak biasanya menjalankan prosedur itu sehingga memang pengambilan keputusannya pun walaupun dia di dalam kasus yang pelik misalnya, kasus yang memang membutuhkan pemikiran bahkan juga mungkin di dalam kolaborasi bersama, bagaimana Bapak mengambil keputusan untuk kasus-kasus seperti itu? Ya, jadi terima kasih. SMA Negeri 1 sedikit dalam kurun perjalanannya, permasalahan yang paling pelik itu adalah permasalahan siswa kita. Kalau masalah guru mungkin permasalahannya biasa saja karena guru yang datang ke SMA 1 ini adalah guru yang ingin maju, guru yang ingin juga memberikan bakti ke nama SMA Negeri 1 Sidikalang itu, sehingga menjadi ikut berkontribusi dalam rangka menegakkan, memajukan dan juga mungkin mengharumkan nama sekolah kita. Tapi yang paling pelik seperti yang saya nyatakan tadi adalah ketika kita mengambil keputusan, ketika siswa kita yang sudah tidak dapat lagi artinya kita ajak, kita hela dia sedemikian rupa supaya mengikuti aturan di sekolah kita, walaupun sudah dilakukan pendekatan beberapa kali, malah sampai seperti peristiwa kita kemarin sudah kita putuskan dia harus dinyatakan tidak dapat lagi menjadi siswa SMA. Tetapi manakala itu kita putuskan dan si anak tiba-tiba menceritakan itu kepada orang tua dan orang tuanya juga mungkin merasa sepertinya ditinggal, bahwa seharusnya biarlah anak saya tamat dari sana. Tetapi dengan kita ceritakan semua kondisi apa yang kita proses, apa yang kita lakukan terhadap anak kita yang bermasalah itu, tetapi keputusan yang sudah diambil secara bersama-sama itu dengan adanya permohonan orang tua dan berulang-ulang, itu yang sesuatu yang sangat dilematis. Apalagi kita kan orang Batak ini sepertinya ada kaitan antara yang satu dengan yang lain, karena orang Batak pada dasarnya satu keluarga besar. Nah, jadi dilematisnya jangan-jangan ini para guru dan lain sebagainya menganggap bahwa ada tanda petik antara kepala sekolah dengan keluarga pada akhirnya. Tapi sebenarnya memang kembali juga ke roh daripada pendidikan itu. Ketika roh pendidikan itu ada orang yang mau menyatakan bahwa dia siap untuk dibina kembali, maka kesempatan itu memang harus kita berikan. Walaupun juga keputusannya harus keputusan bersama-sama dengan Bapak Ibu guru, menentukan jangan lagi ada anggapan-anggapan siapa ini. Tapi untuk memutuskan kembali keputusan yang sudah diambil bersama, memang sedikit itu mengurangi seakan-akan tidak boleh dibawa kepala sekolah itu. Tetapi sekali lagi, itu karena roh pendidikan itu, maka kita berbicara, kita sampaikan juga kepada Bapak Ibu guru dan kita berikan perhatian supaya keputusan yang sudah sempat diputuskan itu dianulir. Itu kira-kira yang paling banyak. Kalau masalah permasalahan guru, saya yakin seperti yang saya nyatakan tadi, karena semua ingin terlibat, ingin berkontribusi untuk kemajuan SMA Negeri 1 Sidikalang. Sementara ini kalau di SMA Negeri 1 Sidikalang cukup gampang kita berkomunikasi dengan Bapak Ibu. Itu kira-kira. Yang baik Pak, menarik apa yang Bapak sampaikan di dalam semua kasus-kasus dilematika tadi Pak, yang pasti tetap mengedepankan yang namanya roh keguruan. Tetapi menarik Pak, dari keberhasilan Bapak di dalam memimpin sekolah kita, secara khusus di dalam pengambilan keputusan tentunya yang saya lihat sejauh ini memang saya mengapresiasi keputusan Bapak. Tapi yang mau saya tanya ini Pak, mungkin ada istilah mengatakan di belakang orang hebat pasti ada orang hebat juga yang menjadi pertanyaan saya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor selama ini mudah untuk membantu Bapak dalam mengambil keputusan dan kasus-kasus yang diikuti? Iya, terima kasih Pak. Jadi saya selalu menganggap bahwa Bapak Ibu guru adalah teman saya. Jadi ketika saya menganggap itu, berarti teman saya dan sekaligus keluarga saya pasti akan ada masukan. Walaupun tidak mungkin 100%, karena selalu ada perbedaan di antara Bapak Ibu guru. Tapi Bapak Ibu guru yang di sini, saya selalu menempatkan mereka adalah orang-orang yang
membantu saya. Nah, lalu yang kedua tentunya ibu di rumah pun memberikan juga banyak hal, karena kebetulan ibu di rumah adalah memiliki konseling, sehingga ketika permasalahan itu kita cerita di rumah, dia juga menyampaikan banyak semacam solusi yang diberikan kepada kita. Tapi sekali lagi Pak, di belakang saya selalu ada Bapak Ibu. Saya selalu meyakini itu, dan tentunya diperkuat dengan landasan istri saya ada di belakang. Seperti itu Pak. Terima kasih. Luar biasa. Ya. Jadi mungkin di bagian terakhir sesi wawancara kita pada malam hari ini, yang mau saya dari Bapak adalah kira-kira saya lah yang sedang belajar terkait dengan kepemimpinan. Kira-kira pembelajaran apa yang bisa Bapak berikan kepada saya sebagai calon guru penggerak yang juga sedang mempersiapkan diri menjadi pemimpin ke depan untuk bisa mengambil keputusan secara khusus di dalam bidang etika. Terima kasih. Yang pertama kan, bahwa program yang disampaikan oleh pemerintah adalah program untuk bagaimana kita mempercepat pencapaian pendidikan. Jangan kita a priori terhadap program yang disampaikan. Ini termasuk guru penggerak. Guru penggerak itu justru yang pertama kita beri ruang kepada Bapak Ibu. Siapa yang mau? Ayo kita dorong. Nah, jadi artinya jangan sampai pula kita yang menghambat program yang sudah disampaikan oleh pemerintah. Kalaupun saya tidak mau memberikan bantuan untuk pendanaan dan lain sebagainya yang diperlukan, tapi ketika kita berikan kesempatan waktu, kita berikan uang dan waktu untuk yang maju, itu salah satu cara untuk menyampaikan kepada Bapak Ibu seluruhnya. Semua kita berhak maju, semua kita berkewajiban, selain berhak kita juga berkewajiban untuk memajukan pendidikan, maka diberikan waktu. Lalu yang kedua, ketika kita juga mungkin di dalam rapat, di dalam pertemuan dengan Bapak Ibu, ya, kita sampaikan bahwa apa yang disampaikan oleh pemerintah itu kepada kita itu bukan karena ada pendapat orang Islam. Ketika ada kebijakan baru pemerintah selalu menyatakan itu nanti ganti, itu nanti ini nanti. Memang semua sifatnya yang ada di dunia itu temporer, tetapi menuju kesempurnaan itu ya dari temporer itu tidak ada yang langsung bulat, karena pemegang kebenaran, pemegang keputusan yang paling apa saya kan. Jadi kita harus juga menjelaskan kepada Bapak Ibu bahwa program itu baik. Ketika program itu baik, ayo berlomba kita mencari yang baik. Jangan pula kita mungkin ada ketergangguan dalam pembelajaran, tapi ketergangguan dalam pembelajaran itu bisa kita kurangi dengan kerjasama bersama Bapak Ibu. Jangan pula kita saling mengkerdilkan antara yang satu dengan yang lain. Jadi kita berikan penjelasan. Lalu kalau ada lagi misalnya Bapak Ibu guru yang ingin maju atau harus dia melompat kami kuliah ini dengan sudah kita berikan, kita dorong, tapi kita ajak baca supaya jangan sampai salah pengambilan keputusan seperti yang saya sampaikan. Jadi luar biasa sebenarnya dalam praktik sehari-hari juga perlu dibuat. Kita ketika mengambil keputusan bagaimana, ketika kita juga merancang program, ketika kita mengevaluasi program bagaimana, artinya kita tidak ada menutupi informasi yang ada di sekolah. Kita sudah terbuka sehingga Bapak Ibu yang ikut bersama sebagai bagian dari organisasi di sebuah organisasi ini harus merasa juga bahwa dia adalah warga itu kira-kira. Baik, terima kasih Pak. Yang pasti pada hari ini dalam percakapan kita saya sangat merasa puas karena banyak hal yang sudah Bapak sampaikan terkait dengan paradigma, kemudian juga prinsip-prinsip dan juga langkah-langkah pengambilan keputusan yang sudah Bapak ambil selama ini. Saya menilai dan saya juga mengapresiasi salut kepada Bapak keputusan yang Bapak ambil semuanya tetap mengedepankan yang namanya kebersamaan, bagaimana juga siswa kita diarahkan semakin lebih baik ke depan, dan juga bagaimana lembaga yang berhubungan dengan guru semua stakeholder
yang sekolah kita, sehingga keputusan yang kita ambil sekolah kita sesuai dengan harapan kita bersama. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih, sukses Pak. Mudah-mudahan secepatnya terselesaikan Amin. untuk program sekolah kelas yang Bapak Ibu apa kita Bapak Ibu program.